Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita masih dapat berjumpa kembali dalam pertemuan kali ini. Tentunya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pertemuan pada kali ini, marilah kita selalu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, terutamanya yaitu mengikuti pembelajaran secara online. Marilah berdoa mulai selesai. Anak-anak sekalian, seperti biasanya, Bapak selalu mengingatkan kepada kalian, ingat pesan Ibu, karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang dapat kita rasakan sampai saat ini, karena kita masih mengikuti pembelajaran secara online. Itu artinya bahwa pandemi COVID-19 masih belum bisa bersahabat, atau dalam artian belum bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas secara normal. Nah, ketika kita mematuhi aturan atau protokol kesehatan, yaitu tentang ingat pesan Ibu, yang pertama adalah mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Insya Allah ketika kita melaksanakan dengan disiplin, taat, maka kita selalu terhindar dari penularan pandemi COVID-19. Nah, anak sekalian, pada pertemuan kali ini materi layanan bimbingan yaitu tentang bahaya rokok dan dampaknya. Nah, dalam pertemuan kali ini yang akan Bapak sampaikan yaitu yang pertama adalah pengertian rokok, yang kedua adalah jenis-jenis perokok, yang ketiga adalah zat yang terkandung dalam rokok. Nah, baiklah, kita lihat dan kita perhatikan apa itu pengertian daripada rokok. Nah, menurut Wikipedia, bahwa yang dimaksud dengan rokok adalah silinder dari kertas yang berukuran panjang antara 70 mm hingga 120 mm. Nah, ini biasanya bervariasi tergantung negara masing-masing, dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Nah, itulah secara umum tentang pengertian rokok. Nah, sebagaimana kita ketahui di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa merokok bukan hanya pada orang tua, tetapi sudah merambah kepada anak-anak masih di bawah umur. Bahkan masih kecil pun sudah kenal rokok. Bahkan anak-anak sekolah pun kadangkala ketika masih jam sekolah juga tidak sedikit dan tidak menutup kemungkinan banyak yang merokok. Nah, hal ini biasanya sering dijumpai ketika diadakannya razia di sekolah secara umum. Nah, inilah pentingnya, maka bahaya rokok dan dampaknya perlu kalian ketahui. Nah, rokok biasanya dijual di dalam bungkusan berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam kantong. Nah, sejak beberapa tahun terakhir, bungkusan-bungkusan tersebut juga umumnya disertai dengan pesan kesehatan yang memperingatkan bahwa perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkannya dari merokok.
Salah satu contoh misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung. Walaupun pada kenyataannya itu hanya tinggal hiasan saja. Jarang sekali dipatuhi oleh kalangan para perokok. Nah, itulah paling tidak gambaran tentang bahaya atau dampak daripada orang-orang yang selalu merokok, baik itu perokok pasif maupun perokok aktif. Nah, anak sekalian, itulah tentang gambaran pengertian daripada merokok. Nah, berikutnya, setelah kita mengetahui tentang apa itu rokok dan paling tidak secara umum dampak daripada merokok, maka ada banyak bentuk rokok yang ada di tengah-tengah masyarakat atau di pasaran. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu rokok kretek batang. Nah, rokok kretek batang ini adalah yang dimaksud rokok kretek batang adalah tembakau yang dibungkus kertas. Ada yang kretek dan ada yang filter. Yang kedua yaitu rokok cerutu. Nah, yang dimaksud dengan rokok cerutu di sini adalah sejenis rokok dengan tembakau murni dalam bentuk lembaran. Nah, inilah salah satu contoh bentuk rokok, baik itu rokok kretek batangan maupun rokok cerutu. Yang ketiga, rokok pipa atau cangklong. Rokok pipa atau cangklong di sini yang dimaksud adalah rokok yang tembakonya langsung dimasukkan ke dalam pipa lalu dibakar. Yang keempat, rokok sisa. Nah, yang dimaksud dengan rokok sisa di sini adalah rokok ini lebih dikenal dengan rokok Arab yang tembakonya dicampur dengan buah-buahan. Yang kelima yaitu rokok susur. Nah, yang dimaksud dengan pengertian rokok susur di sini adalah tembakau yang langsung dihisap dan dicampur daun sirih, kapur, dan pinang. Itu rokok susur. Yang keenam adalah rokok kunyah atau permen. Nah, yang dimaksud rokok kunyah atau permen adalah produk tembakau yang dihisap seperti permen. Nah, ini biasanya adalah mudah untuk mengelabui anak-anak yang masih di bawah umur atau masih dalam tingkatan peserta didik. Yang ketujuh adalah rokok elektrik. Nah, yang dimaksud rokok elektrik di sini adalah sebuah inovasi baru dari bentuk rokok tradisional menjadi rokok modern. Nah, ini sudah berkembang. Ini bukan hanya di kalangan orang-orang tua, tetapi sudah merebak di kalangan remaja. Bahkan di kalangan anak-anak sekolah pun tidak menutup kemungkinan adalah menjadi anak-anak perokok aktif. Nah, itulah ada 7 bentuk rokok yang ada di tengah-tengah masyarakat atau di pasaran, khususnya di negara Indonesia. Nah, sekarang adalah jenis-jenis perokok. Setelah kita mengetahui ada beberapa bentuk rokok, maka sekarang adalah jenis-jenis perokok. Yang pertama, berdasarkan jenisnya perokok dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah perokok aktif. Nah, ini salah satu contoh yang ada di dalam gambar. Yang satu adalah sebagai perokok aktif, yang satunya lagi adalah sebagai perokok pasif.
Nah, yang dimaksud perokok aktif di sini adalah mereka telah terbiasa dan nyata selalu menghisap rokok dan menanggung sendiri akibatnya. Ini perokok aktif. Ini yang ada di dalam gambar adalah menunjukkan sebagai perokok aktif. Sedangkan yang sebelahnya, yaitu gambar perempuan di sini, adalah merupakan perokok pasif. Nah, perokok pasif di sini adalah mereka yang sebenarnya tidak merokok sama sekali. Namun, karena ada orang lain yang merokok di dekatnya, maka ia terpaksa harus ikut menghisap asap rokok dengan segala akibatnya. Nah, disarankan, ketika ada teman-teman yang menjadi perokok aktif, maka hendaknya kita selalu untuk menghindarkan diri kita supaya tidak termasuk dalam perokok pasif. Nah, berikutnya adalah berdasarkan jumlahnya perokok dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah yaitu perokok ringan. Yang kedua yaitu perokok sedang. Perokok ringan. Yang ketiga perokok sedang. Nah, ini mungkin dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah perokok ringan, biasanya adalah yang mungkin kadangkala merokok karena pengaruh teman. Karena yang sebenarnya tidak pernah merokok karena teman-temannya merokok, maka ditawari bisa juga dia ikut-ikutan. Yang kedua adalah perokok sedang. Nah, ini juga bisa termasuk dalam kategori perokok yang tidak aktif setiap hari. Kadangkala merokok, kadangkala tidak. Dan yang terakhir adalah sebagai perokok berat. Nah, perokok berat di sini adalah biasanya seorang perokok yang bisa menghabiskan lebih dari 20 batang rokok per hari. Nah, ini sudah termasuk kategori perokok berat. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan perokok sedang tadi adalah yang kurang dari 20 batang per hari. Nah, jadi ada perbedaan. Ketika kalian sudah masuk dalam kategori perokok berat adalah mampu menghabiskan 20 batang per hari. Nah, berarti sebagai perokok ringan adalah yang kurang dari 10 batang per hari. Nah, itulah berdasarkan jumlahnya perokok dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan perokok ringan, perokok sedang, dan perokok berat. Nah, nanti sekalian, itulah beberapa kategori yang dimaksud dengan perokok sedang, perokok ringan, dan perokok berat. Nah, sekarang kita lihat, setelah kita mengetahui apa yang disebut dengan perokok ringan, perokok sedang, dan perokok berat. Nah, kita lihat adalah zat yang terkandung dalam rokok. Zat yang terkandung dalam rokok. Nah, kalau kita lihat dalam gambar ini, ya, dalam gambar ini ada beberapa zat yang terkandung di dalam rokok. Oleh sebab itu, bagi kalian yang belum terlanjur atau belum kecanduan, bahkan mungkin jangan sampai untuk ikut mencoba-coba merokok. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, mulai dari ujung pertama dibakar sampai habis, maka semua ada mengandung berbagai macam zat. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah nikotin. Yang dimaksud zat nikotin di sini adalah zat yang mengandung candu, bisa menyebabkan seorang ketagihan untuk terus menghisap rokok dalam kesehariannya.
Nah, pengaruh bagi tubuh manusia apa? Yang pertama adalah menyebabkan kecanduan atau ketergantungan, merusak jaringan otak. Yang kedua, mampu menyebabkan darah cepat membeku. Yang ketiga, yaitu mengeraskan dinding arteri. Jadi ada 3 pengaruh zat nikotin pada tubuh manusia. Yang kedua yaitu zat tar. Nah, yang dimaksud tar di sini adalah bahan dasar pembuatan aspal yang dapat menempel pada paru-paru dan bisa menimbulkan iritasi bahkan kanker. Nah, pengaruh dalam tubuh manusia atau pengaruh pada tubuh manusia yang pertama adalah membunuh sel dalam saluran darah. Yang kedua, meningkatkan produksi lendir di paru-paru. Yang ketiga, yaitu dapat menyebabkan kanker paru-paru. Nah, ini sering diingatkan di dalam kemasan rokok. Yang ketiga, yaitu karbon monoksida. Karbon monoksida di sini adalah gas yang bisa menimbulkan penyakit jantung. Karena gas ini bisa mengikat oksigen dalam tubuh manusia. Nah, sedangkan pengaruh bagi tubuh manusia yang pertama adalah mengikat hemoglobin sehingga tubuh kekurangan oksigen. Yang kedua yaitu menghalangi transportasi dalam darah. Yang keempat yaitu zat karisinogen. Zat karisinogen ini adalah berpengaruh bagi tubuh manusia, yaitu akan memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Nah, jadi kalau kita memperhatikan satu persatu dampak daripada zat yang terkandung di dalam rokok, maka akan sangat berbahaya sekali. Yang kelima yaitu zat iritan. Nah, zat iritan di sini adalah sangat berpengaruh bagi tubuh manusia. Yang pertama yaitu mengotori saluran udara dan kantung udara dalam paru-paru. Yang kedua yaitu menyebabkan batuk. Nah, dari kelima zat yang terkandung di dalam rokok ini, maka sangat berpengaruh sekali dan sangat fatal sekali terhadap kesehatan manusia. Oleh sebab itu, setelah kalian mengetahui tentang berbagai macam rokok, jenis-jenis rokok, dan lain sebagainya, maka juga zat yang terkandung di dalam rokok mengakibatkan berbagai macam penyakit pada tubuh manusia. Oleh sebab itu, dalam kesempatan pertemuan kali ini, Bapak mengharapkan supaya untuk selalu menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa menjadi kecanduan untuk merokok. Nah, sekalian, demikianlah materi layanan bimbingan pada pertemuan kali ini, yaitu tentang bahaya merokok dan dampaknya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti sehingga untuk selalu menghindari dan untuk tidak mencoba-coba merokok, sehingga dapat menjaga kesehatan tubuh kita masing-masing. Sehingga apa yang kita harapkan yaitu mempunyai tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, maka kita bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Nah, anak sekalian, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang, yaitu tentang bahaya yang ditimbulkan akibat merokok. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.